Halo semua, jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers. Saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Virtual Lovers pada sore hari ini? Kami harap semuanya selalu dalam keadaan sehat dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada sore hari ini kami dapat kembali hadir dan dapat kembali menyapa Sobat Lovers semuanya pastinya ya. Yang mana pada kesempatan kali ini kami ingin memperlihatkan kondisi di sekitar kawasan wisata Ubud, yaitu kami tepat berada di Jalan Raya Ubud ya. Bisa kita saksikan lalu lalang aktivitas dari para wisatawan yang berjalan kaki cukup ramai sekali di seberang jalan maupun di trotoar di depan kami saat ini. Lalu lintas kendaraan pun juga terlihat cukup lancar sekali. Yang mana pada sore hari ini tidak banyak yang ingin kami informasikan. Kami hanya ingin bercerita sedikit bahwasannya beberapa hari yang lalu pernah saya bercerita tentang viralnya ulah seorang bule yang merusak mobil dari dinas kepolisian dan juga bule yang menggembel. Baru-baru ini pun juga terdapat fenomena baru lagi yang mana cukup viral juga di beberapa media sosial. Lagi-lagi turis bule berulah di Bali. Ada bule yang viral berkeliaran tidak menggunakan pakaian atau celana dan bikin resah warga sekitar. Diduga bahwasanya bule tersebut mengalami gangguan jiwa. Yang mana petugas dari keamanan pun masih belum mengetahui jelas identitas dari bule tersebut. Namun kali ini bule tanpa identitas tersebut telah diserahkan ke rumah sakit di Denpasar. Satpol PP Badung pun juga sudah berkoordinasi dengan imigrasi untuk mengetahui identitas dari pria bule tersebut. Jadi kejadian-kejadian seperti ini kami harap dapat membuka mata Sobat Lovers semuanya ya, bahwasanya bule-bule di Bali itu tidak semuanya kaya, tidak semuanya memiliki uang banyak. Karena pasti Sobat Lovers yang masih awam, yang masih polos, masih baru melihat bule, pasti beranggapan bahwa bule itu memiliki uang banyak, kaya. Pasti kebanyakan seperti itu. Jadi dari beberapa kejadian-kejadian yang ada di Bali akhir-akhir ini khususnya membuktikan bahwasannya bule di Bali itu ada yang miskin, ada yang setengah miskin, ada yang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang jutawan, ada yang miliuner, dan ada yang triliuner. Kami pun percaya bahwasannya Sobat Lovers yang sudah lama tinggal di Bali atau sudah lama berkecimpung di dunia pariwisata pasti sudah hafal dan sudah tidak heran lagi. Biasanya bule-bule yang menengah ke bawah biasanya kebanyakan tinggal di losmen-losmen kecil yang harganya mulai dari 150 ribuan mungkin per malam. Dan biasanya sih bule-bule tersebut merupakan mahasiswa atau karyawan cleaning service di negaranya atau OB, atau memang bule yang berniat untuk backpacker yang lajang-lajang dan tidak membawa keluarga datang ke Bali. Dan kami pun juga sering bertemu dengan bule-bule yang bisa dibilang setengah kaya, menengah ke atas. Biasanya mereka menginap di hotel-hotel standar di sekitar Kuta, Sanur atau Ubud. Di penginapan-penginapan kecil di sekitaran Ubud banyak sekali.
Umumnya mereka suka jalan kaki, pakai mountain sandal, kacamata hitam, tapi tidak membawa ransel segede gaban di punggungnya. Biasanya pada umumnya mereka cukup pendiam, suka senyum tapi sedikit berbicara. Lagi-lagi biasanya mereka ini hanya berdua atau bertiga saja. Jarang sekali membawa anak-anak kecil gitu. Bahkan kami juga pernah bertemu dengan bule yang cukup kaya, bisa dibilang golongan atas. Dan memang benar-benar kaya, orang kaya. Biasanya bule-bule seperti ini menginap di sekitar kawasan Nusa Dua, di kawasan elit yang disebut sebagai BTDC. Yang kalau kita ke sana sepertinya harus bawa mobil. Terus harus lewat Candi Bentar atau gerbang BTDC yang sangat besar sekali. Bahkan di sana seringkali security atau pihak keamanan hotel membawa detektor untuk bom. Lalu menginapnya di hotel bintang 4 atau bintang 5 yang berjejer seperti jam di kawasan BTDC sana di Nusa Dua. Lalu jika di kawasan Uluwatu biasanya mereka menginap di sekitar tebing-tebing dengan view pantai biasanya jika di Uluwatu. Bahkan harga kamarnya pun semalam cukup fantastis harganya semalam. Bisa buat beli motor baru mungkin ya, puluhan juta. Bahkan beberapa waktu yang lalu kami juga sempat bertemu dengan staff di salah satu resort yang ada di Ubud, dan kami pun bertanya berapa harga per malamnya di sana, dan mereka menjawab semalamnya sekitar 13 juta sampai 15 juta. Wow, sungguh sangat luar biasa sekali. Apalagi kalau bule miliuner yang datang ke Bali, biasanya mereka datang sangat misterius, perginya pun juga sangat misterius. Mereka biasanya menyewa helikopter dari airport Ngurah Rai langsung menuju ke villa atau hotel tempatnya berlibur. Atau biasanya mereka menyewa mobil Alphard langsung dari bandara. Bahkan pernah juga kami mendengar cerita dari seorang teman yang menjadi butler di sebuah hotel bintang 5 di Nusa Dua. Pernah ada tamu 5 hari melayani tamu miliuner dari Rusia, membawa anak kecil sekitar umur 5 tahunan, lucu dan menggemaskan. Karena ayahnya atau orang tua dari anak kecil tersebut suka dengan pelayanan teman kami, maka pas di hari kelima mereka check out atau pergi meninggalkan hotel, teman kami pun dikasih atau diberi 10 lembar uang 100 euroan tips. Kalau dirupiahkan sekitar 16 juta atau 15 jutanya. Sungguh sangat luar biasa. Salah satu keuntungan bekerja di hotel-hotel berbintang ya tentunya, jika mendapatkan tamu-tamu yang royal seperti itu. Baik, tak lupa kami ucapkan selamat bergabung bagi Super Tito Lovers yang baru saja bergabung, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah setia mengikuti, menyimak, menonton video kami dari awal tadi hingga kini. Semoga apa yang kami tayangkan dan juga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat dan juga bisa memberikan hiburan bagi Sobat Tito Lovers semuanya ya. Kembali kami informasikan bahwasanya kami saat ini seperti biasanya sedang berada di kawasan wisata Ubud Bali, yang mana terlihat ramai wisatawan yang berjalan kaki atau yang mengendarai kendaraan di sepanjang jalan raya Ubud ini.
Jadi pada video kali ini kami tampilkan suasana sore dari kawasan wisata Ubud sambil bercerita tentang sisi lain dari para bule yang ada di Bali ya. Yang mana tidak semuanya bule-bule yang ada di Bali ini kaya. Banyak juga bule-bule yang di Bali mereka hidup dengan pas-pasan. Terkadang kami pun juga kasihan jika melihat kondisi yang seperti itu. Dan terkadang kami pun juga merasa jengkel, merasa marah dengan ulah-ulah dari para bule yang bikin masalah di Bali tentunya. Bahkan di balik beberapa resort-resort mewah atau hotel-hotel mewah yang ada di kawasan Ubud ini, masih banyak juga bule-bule yang ngekos tinggal di tempat tinggal kos-kosan kecil dengan biaya sekitar 300 hingga 500 ribuan per bulan. Dan jika Sobat Vito Lovers mengikuti berita-berita terbaru terkait hal-hal baru yang ada di Bali, pasti Sobat Vito Lovers akan tahu bahwa sempat beberapa waktu yang lalu seorang bule nekat bunuh diri karena merasa putus asa. Maka dari itu banyak sekali penipuan oleh bule-bule di zaman sekarang. Karena memang hidupnya susah, balik lagi ke negaranya juga hidup susah. Untung mereka hidup di Indonesia, yang mana seperti kita ketahui di Indonesia di sini kita bisa saling membantu, terutama di Ubud. Biaya-biaya pun juga bisa dibilang relatif sangat murah sekali. Karena biasanya bule-bule dengan golongan orang kaya biasanya tidak lama mereka di Bali. Singgah di Bali mereka tidak lama. Mereka cuma singgah sebentar terus cabut dan jarang nongkrong juga. Jadi kembali lagi tetap berhati-hati juga sama bule-bule yang ada di Bali. Selalu cek backgroundnya seperti apa. Karena banyak juga yang ceritanya tinggi-tinggi atau bluffing. Banyak yang ngaku-ngaku inilah itulah, saya kerja sebagai inilah itulah. People come and go. Jadi jangan gampang percaya sama orang, apalagi orang Balu. Masih ingatkah dengan kasus dua wanita kulit hitam yang bisa tinggal di Bali secara ilegal, bahkan bisa bekerja sebagai desain grafis di Bali? Mereka membuat e-book yang menceritakan bagaimana enaknya tinggal di negara yang berbiaya murah dan mendapatkan perlakuan yang sangat baik, menawarkan jasa untuk tinggal di Bali dengan mudah. Mereka juga mengatakan Indonesia adalah negara yang indah, orangnya ramah dan biayanya terjangkau. Bahkan mengatakan mereka bisa menjadi raja di sini karena kecilnya nilai tukar negara ini dengan uang dari luar negeri. Meski kini sudah resmi diusir dari Indonesia, tapi akhirnya itu baru ujung pundak dari gunung es. Belum lagi vandalisme, bule mabuk, gak mau bayar villa, bahkan mencari mangsa wanita Indonesia. Jadi kurang lebih seperti itulah serba-serbi kehidupan sisi lain dari Pulau Dewata Bali. Semoga sedikit gambaran dari kami dapat memberikan wawasan baru bagi Sobat Vito Lovers semuanya, dan juga dapat memberikan sudut pandang baru terkait para wisatawan ataupun bule yang datang ke Bali pastinya ya. Terutama bagi mereka yang masih awam dengan dunia lain atau dunia para bule yang ada di Bali. Miskin atau kaya, dari mana asal Anda, sebenarnya kami tidak peduli.
Yang penting jangan mengganggu, jangan mengacau, jangan merusak di negara orang lain. Jadi kurang lebih seperti itu cerita ataupun video kami pada sore hari ini. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam virtual lovers dari Bali.